Abdul Qadir Tagaduh Wudu dicarioskeun dina kitab Kaljaril Ma'ani dina nembean Said Abdul Qadir kenging pangkat kawalian anjeuna kabulen ku sifat jalaliyah tegesna sifat kagagahan. Tina margi kitu jenenganana oge kalintang ahengna sehingga upami jenenganana disebat henteu kalawan adabnya eta henteu kaduh wudu maka pegat beheungna jalma anu nyebat henteu kaduh wudu teh. Saparantos kitu Said Abdul Qadir nepangan sareng Kangjeng Nabi di tepangan sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Kangjeng Nabi, hai Abdul Qadir, eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang anu nyebut jenengan Allah jeung ngaran kami oge teu make adab. Teras eta padamalan ku Said Abdul Qadir ditilar. Dawuhan ulama-ulama pangetana padamalan ditilar teh margi ulama-ulama Baghdad pada ngadareheus ka Said Abdul Qadir nyuhunkeun supaos padamalan ditilar margi hawartos ka jalma-jalma. Dawuhan Said Abdul Qadir, ieu teh lain kahayang kaula. Kaula meunang timbalan ti Gusti Allah. Maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing, jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dawuhan satengah ulama-ulama numawi jenengan Said Abdul Qadir teh kalintang seungitna anjeunna sok ngadawam nyaeta ngaos Saifi Khirjul Yamani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ari manqabah anu ka-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Said Abdul Qadir dihasilkeun maksudna. Dicarioskeun ku guru-guru anu laluhung saha-saha jalmi anu nyebut jenengan Said Abdul Qadir henteu boga wudu maka eta jalma ku Gusti Allah dirupekkeun rezekina sareng saha-saha anu nadar hadiah ka Said Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma anu bedegong mantak kawalat. Sareng saha-saha jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malam Jumat teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir teras kadaharanana dibagikeun ka fakir-fakir miskin serta eta jalma nyuhunkeun syafaatna sareng karomahna Said Abdul Qadir dina ngahasilkeun maksudna tangtu eta jalma menang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah kalawan karomahna Said Abdul Qadir. Sareng saha-saha anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir tangtu eta jalma dibukakeun dikaluarkeun tina kahesean dunia akhirat jeung saha-saha jalma anu nyebut jenengan Said Abdul Qadir bari boga wudu terus ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun tina eta poe sarta dilebur dosana. Allahumma syarna bahati ridwana alaih wa amidana bil asraril lati audataha ladai.
Alal kafil salatullah ala safil salamullah bimuyyidin khalisna minal balwa ya Allah. Menkobah yang ke 13 menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani begitu mendapatkan gelar kewalian. Namanya itu begitu aheng. Aheng itu kalau bahasa kita mantap. Sehingga orang yang membaca atau menyebut namanya tanpa mempunyai wudhu, pada saat itu putus lehernya. Jadi pada zaman Sayyid Abdul Qadir dulu, ketika orang bilang Sayyid Abdul Qadir nggak punya wudhu, pisah langsung. Waalaikumsalam. Jadi langsung putus, terpisah kepala dan lehernya. Karena saking banyaknya orang yang terputus lehernya, pada waktu itu Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani didatangi oleh Rasulullah SAW, lalu diperintahkan, kata Rasul, Sayyid Abdul Qadir Jailani harus meninggalkan satu pekerjaan yang kerjakan itu. Dia, bagaimana kok bisa seperti itu? Kok bisa mendapatkan gelar begitu besar? Karena kekhawatiran Rasulullah seperti ini. Jangankan ya di masa-masa sekarang ya, jangankan menyebut nama Tuhan Syekh Abdul Qadir, menyebut nama Allah dan Rasulullah saja orang-orang pada tidak punya adab, nggak punya wudhu, gitu. Bahkan kadang-kadang dimanapun juga berani. Jadi pada waktu itu datang Rasul kepada beliau untuk meninggalkan pekerjaan tersebut supaya jangan sampai nanti merusak umat di akhir zaman. Kasihan. Itu terbuku-buku jelma pelentung mau istirahat kaget sudah. Nggak ada kepalanya, orang kaget ya kita. Nah, apa sih yang membuat beliau demikian? Beliau itu suka mendawamkan atau mensikirkan Syaikh Ghazali Yamani, karangan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ada dawamannya. Yang orang ada dawaman naon ya? Gitu. Orang mau boro-boro Syaikh Ghazali Yamani nya. Gitu. Orang membaca bismillah atau istighfar 100 kayak sholat kayak mogah tidak nih. Nah itu. Nah, makanya wajar di munasabah, wajar kalau pangkat kewalian itu, wajar kalau seseorang yang mendawamkan sesuatu amalan itu ya kayak gitu. Jadi kalau menurut para wali itu dan menurut Allah, hiburannya para wali adalah karomah. Itulah karomahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya jangan putus-putus mendawamkan, termasuk mendawamkan ini, membaca manaqib setiap malam minggu. Belum kerasa, baru ikut sekali, 2 kali, 3 kali, ya mau kerasa. Hasilnya nanti kerasanya. Pengalaman saya di rumah di kampung ada majelis zikir bersama guru-guru besar saya di Pondok Pesantren Nurul Huda. Tahun sekarang ini adalah tahun yang ke-10 atau lebih sedikit. Kalau perhitungan saya tahun ke-12 pembacaan manaqib. Selama 12 tahun mengamalkan manaqib ya seperti ini, cuma di sana setiap malam Jumat, dan pembacaan salawatun nariyah. Itu alhamdulillah keberkahannya. Yang tadinya kobong kecil, sekarang Masya Allah kita sudah punya aula yang begitu luas. Kemarin tambah-tambah lagi aula, dan alhamdulillah sering didatangi oleh para habib-habaib. Itu namanya, itu keberkahan. Ini keberkahan daripada manaqib dan sholawat. Makanya nanti di matqabah yang selanjutnya itu dijelaskan. Orang yang pengen hasil maksud, yang punya tujuan, punya cita-cita, sering-sering hadir di majelis Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya sering hadir mudawamah, mendawamkan istiqomah, hadir di majelis pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya menghasilkan apa? Bukan beliau yang menghasilkan, tapi Gusti Allah menghasilkan
hajat kita itu karena berkah dan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditambah-tambah lagi sebelum kita tadi membaca manaqib, diawali dengan sholawat nariyah. Lalu kemudian sebelum manaqib juga tadi membaca sholawat Jibril. Jadi ada adab-adaban. Kenapa tadi sebelum baca manaqib baca sholawat dulu? Ya adab-adab dulu ke Rasul dulu, baru kepada Tuhan saya. Nah, ini adalah kaifiah adalah tata cara. Jadi ada adab-adabannya. Makanya di kitab Jawahirul Ma'ani dikarangkan, ditulis sedemikian rupa, sholawat lebih awal, baru pembacaan manaqib. Supaya apa? Supaya tajrib, supaya menghasilkan maksud kita semuanya. Jadi yakin. Tadi dijelaskan, barang siapa yang membaca manaqib lalu berhadiah, ya menghadiahkan makanan yang manis-manis di khusus malam Jumat. Kalau nggak bisa malam Jumat ya malam apa ya. Yang penting kita mau hadir, ya. Karena waktunya kadang-kadang di zaman sekarang orang malam Jumat nih waktunya benturan. Ada yang kerja, nah kalau malam Minggu kan ini kebetulan malam libur gitu. Jadi begadang nepi ka isuke wallahu a'lam tunduh gitu. Kecuali Pak Guru. Ya, insya Allah. Ini yang punya hajat, yang punya maksud apapun, tanpa terkecuali, yang mudah-mudahan yang lagi sakit, ya Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang punya hajat, yang belum punya rumah, dengan berkah salawat dan manaqib, disegerakan hajatnya untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, yang belum punya kendaraan, ya, yang belum menikah, ya Allah segerakan, amin. Amin, ya Allah, amin. Amin. Hadi paling kenceng, amin hadi. Ya, yang masih punya satu, insya Allah, ya. Satu sendalnya maksudnya. Amin. Ya, kabul, amin. Allahumma. Ya, nah itu. Ya, nambah sendalnya. Nah, jadi begitulah karomah dan keberkahan dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kalau berdoa, ya Allah, ketika manaqib ini begitu di nokom hajat, ya Allah, dengan keberkahan sholawat dan keberkahan manaqib yang dibacakan ini serta karomah daripada Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka Gusti Allah saya mohon kabulkan hajat saya. Amin. Jadi jangan salah kaprah, bukan Tuhan saya yang mengabulkan dan bukan Rasul, tapi Allah. Cuman kita membawa nama mereka, membawa nama orang yang soleh sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bertawasul kepada orang-orang yang soleh, bertawasul kepada Allah dengan membawa orang-orang yang soleh, artinya yang dicintai oleh Allah. Insyaallah itu saja, mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan, mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat dan doanya, amin, dimudahkan dalam segala urusan, amin ya rabbal alamin. Alal kafi Salatullah ala safi salamullah bimuhyidin khalisna minal balwa ya Allah wa kashfil kurub wa ghufranid dhunubi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.